Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Eko, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Alauddin angkatan 2018. Maka saya di sini akan menjelaskan ringkasan materi saya dalam mata kuliah sejarah intelektual yang terdiri dari 9 sebab. Pertama, definisi konsep sejarah intelektual. Sejarah intelektual adalah sejarah yang menerangkan tentang pemikiran, ide-ide, filsafat, baik itu orang, individu maupun kelompok. Sejarah intelektual dibagi dua bagian, yaitu sejarah intelektual dari golongan elit berupa kesusastraan, kesenian, dan aliran filsafat. Kemudian sejarah intelektual dari masa atau zaman. Sebab kedua, hal yang mendorong lahirnya sejarah intelektual. Hal yang mendorong lahirnya sejarah intelektual adalah karena sejarah intelektual mempunyai tujuan ingin memperoleh gambaran dan wawasan yang luas yang bersifat intelektual, di mana sejarah intelektual berusaha untuk menjelaskan siapa yang memberikan pemikiran tertentu dan bagaimana hasil pemikiran tersebut dapat mendekati satu ilmu sesuai yang lainnya. Sebab ketiga, ruang lingkup sejarah intelektual. Ruang lingkup sejarah intelektual mencakup aktivitas pikiran manusia seperti karya filsuf, seniman, penulis, ilmuwan spesifik seperti filsafat, kesusastraan, agama, ilmu pengetahuan, dan kesenian. Sebab keempat, antologi, epistemologi, dan aksiologi. Antologi adalah bagian filsafat yang paling umum atau merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Objek dalam antologi adalah yang ada tidak terikat pada satu perwujudan tertentu. Antologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat di setiap kenyataan yang meliputi setiap realitas dalam semua bentuknya. Berikutnya, epistemologi adalah kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran, dan apa kriterianya. Jadi yang menjadi landasan dalam tataran epistemologi ini adalah proses apa yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan logika, etika, dan estetika. Aksiologi adalah kajian tentang ilmu pengetahuan. Jadi yang menjadi landasan dalam tataran aksiologi adalah untuk apa pengetahuan itu digunakan, bagaimana hubungan penggunaan ilmiah dengan moral etika, bagaimana pembentukan objek yang diteliti secara moral, bagaimana kaitan prosedur ilmiah dan materi ilmiah dengan kaidah moral. Berkaitan dengan etika, moral, dan estetika, maka ilmu itu dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ilmu bebas nilai, teori tentang nilai. 5. Pembahasan kelima, wahyu ilahi, supranatural, dan forensik. Wahyu ilahi menurut M. Quraisyhab dan kawan-kawan juga memberi penjelasan bahwa secara semantik, wahyu berarti isyarat yang cepat, termasuk bisikan dalam hati dan ilham. Dikatakan bahwa meskipun manusia disebut sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya, namun disadari juga bahwa terdapat kelemahan yang ada pada manusia itu sendiri. Apa yang diperolehnya melalui aktivitas keilmuan belum mampu mencapai kebenaran hakiki. Supranatural adalah sebuah kejadian atau kegiatan yang berhubungan dengan alam beserta isinya, serta melampaui daya nalar manusia pada umumnya dilawan kejadian sehari dan membuat seorang tidak bisa berpikir secara normal. Hal ini berhubungan dengan energi-energi, makhluk gaib, ilmu-ilmu, serta kegiatan yang ada di luar nalar manusia. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk menyerap atau memahami serta memutuskan tentang suatu objek tertentu secara langsung. Dengan demikian, pengetahuan kompetensi adalah pengetahuan yang terjadi karena aktivitas kesadaran yang secara langsung pula menyimpulkan serta memutuskan tentang objek yang ingin diketahui itu. Sebab keenam, pemikiran intelektual dari Prosokrates. Periode Yunani kuno ini lazim disebut periode filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam setelah abad ke-6 sebelum Masehi. Sejumlah ahli pikir yang menantang adanya mitos, mereka menginginkan pertanyaan tentang misteri alam semesta. Jawabannya dapat diterima akal. Di antaranya meliputi Thales, digelari bapak filsafat karena ia menyatukan pertanyaan amat mendasar. What is the nature of the world star? Apa sebenarnya bahan alam semesta? Ia sendiri menjawab air. Ia juga berhasil meramalkan terjadinya gerhana matahari pada tanggal 28 Mei 558 Masehi. Berikutnya, Anaximander adalah murid Thales. Ia mencoba menjelaskan bahwa substansi pertama bersifat kekal dan dengan sendirinya Anaximander mengatakan itu udara. Udara merupakan sumber segala kehidupan, demikian alasannya. Pembicaraan filosof ini telah memperlihatkan bahwa filsafat ingin saja lebih dari satu kebenaran tentang satu persoalan.
Herodotus. Ia dilahirkan di Efesus dari suatu keluarga yang tergolong aristokrat. Herodotus terpengaruh oleh alam pikir filosof alam Miletus pokok. Pikirannya filsafatnya sangat terkenal berkaitan dengan alam semesta. Adalah segala sesuatu berasal dari apa? Menurut Herodotus, alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah. Sesuatu yang dingin berubah menjadi panas, yang panas berubah menjadi dingin. Itu berarti bahwa bila kita hendak memahami kehidupan kosmos, kita harus meski menyadari bahwa kosmos itu dinamis. Democritus pemikirannya bahwa kualitas bukanlah satu tetapi terdiri dari banyak unsur dan jumlahnya tak terhingga. Unsur-unsur tersebut merupakan materi yang sangat kecil sehingga indera kita tidak mampu untuk mengamatinya dan tidak dapat kita bagi lagi. Unsur itu dikatakan sebagai atom yang berasal dari satu dari yang lain karena tiga hal, yaitu bentuknya, urutannya, dan posisinya. Atom-atom ini tidak dijadikan dan tidak dapat dimusnahkan, tidak berubah dan tidak berkualitas. 7. Pemikiran intelektual masa Socrates. Socrates hidup dari tahun 470 sebelum Masehi hingga 399 sebelum Masehi. Masa Socrates bertepatan dengan masa kaum sofis. Dalam menentang pemikiran sofisme yang berkembang dalam masyarakat, dia melakukan dua usaha penting. Pertama dengan menyampaikan pemikiran, dan kedua melalui lembaga pendidikan. Dalam gerakan pemikiran, Socrates melahirkan pemikiran anti-sofisme dengan mengemukakan pemikiran sebagai berikut. Dunia bayang-bayang. Seorang yang suka merenung pasti pernah memikirkan tentang makna hidupnya. Misalnya pertanyaan ini, apakah tujuan hidup itu? Khususnya tentang fungsi konkret filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang mengkhususkan diri ke dunia ide pemikiran di mana tidak banyak memberikan jawaban atas persoalan hidup, hanya melayang-layang. Dunia bayang-bayang atau berpikir abstrak diperlukan bagi manusia untuk mendefinisikan suatu hal demi kemajuan dan kesejahteraan kehidupan manusia, dan dunia bayang-bayang abstrak thinking sebagai landasan awal bagi pengembang ilmu pengetahuan. 2. Kebenaran universal. Socrates memandang akan adanya kebenaran objektif yang tidak bergantung pada individu atau kelompok. Dalam pembuktian ini, Socrates menggunakan metode melalui percakapan kemudian dianalisis. Gerakan pendidikan yang dilakukan oleh Socrates yang dikenal dengan metode Socrates, Socrates mengembangkan teknik kebidanan dalam berfilsafat, dan demikian Socrates meletakkan dasar bagi pendekatan deduktif. Pembahasan ke-8. Pemikiran intelektual masa Helenisme dan Romawi. Helenisme berasal dari kata Helenzein berbahasa Yunani dan juga menjadikan Yunani sebagai roh dan kebudayaan Yunani sepanjang roh dan kebudayaan itu memberikan ciri-cirinya kepada para yang bukan Yunani. Masa Helenisme dibagi dua, masa etik dan masa religi. Pertama, periode etik. Periode ini diambil dari tiga sekolah filsafat, yaitu Epikuros. Filsafat Epikuros diarahkan pada satu tujuan belaka, memberikan jaminan kebahagiaan kepada manusia. Selain itu, Epikuros berpendapat bahwa logika harus melahirkan hormat untuk pengetahuan dan kriteria kebenaran. Berikutnya Stoa. Pendirinya adalah Zeno dari Kriton. Inti dari filsafat Stoa adalah etiknya, maksudnya lebih mencari dasar-dasar umum untuk bertindak dan hidup yang tepat. Berikutnya skeptis. Artinya ragu-ragu. Di masa Helen Romawi ada dua sekolah skeptis, yaitu skeptis Pyrrhon dan skeptis Akademia. Mereka adalah mazhab filsafat yang ragu-ragu terhadap ajaran klasik. Menurut mereka, kebenaran tidak dapat diduga. 2. Periode religi. Periode ini dapat dibagi menjadi dua aliran, yaitu aliran Neo-Pitagoras. Dinamakan Pitagoras karena ia berpangkal pada ajaran Pitagoras yang mendidik kebatinan dengan belajar menyucikan roh. Menurut mereka, Tuhan sendiri tidak membuat bumi ini. Selain itu, kaum ini percaya bahwa jiwa ini akan hidup selama-lamanya dan pindah-pindah dari angkatan makhluk turun-temurun. Kedua, aliran Helen Alexandria. Ia adalah seorang pendeta Yahudi karena filsafatnya yang belajar terpengaruh oleh pandangan yang menjadi pokok pandangan filsafatnya adalah hubungan manusia dan Tuhan. Baiklah, subbab terakhir yaitu subbab ke-9, syarat pemikiran di Cina. Filsafat Cina dikembangkan berdasarkan paradigma ontologis, epistemologis, dan metafisik.
yang berbeda dari wacana teorisis barat. Dimensi epistemologis dari teks-teks Cina dan perannya dalam konteks pemikiran Cina telah semakin berhasil dikembangkan. Di bawah menemukan kembali dan menerapkan pendekatan dan kategori metodologis tradisional yang spesifik. Menurut epistemologis tradisional Eropa yang berlaku, pengetahuan terutama diperoleh melalui observasi dan penalaran. Namun dalam pemikiran Cina tradisional, pengetahuan telah dipahami oleh arti yang jauh lebih luas, yaitu sebagai sesuatu yang berasal dari moral dan yang tidak dapat dipisahkan dari praktik. Epistemologi Tionghoa bersifat rasional, artinya ia memahami dunia luar yang akan ditata secara struktural, sementara pikiran manusia yang terstruktur sesuai dengan sistem organik merangkul semuanya terbuka, tetapi terbuka. Korespondensi relasional antara struktur kosmos dengan mental demikian merupakan prasyarat dasar dari persepsi dan pemahaman manusia. Dalam epistemologi Cina klasik, kesadaran diri setiap orang didasarkan dalam pemahaman holistik tentang dunia yang disusun sebagai hubungan interaktif antara manusia dan alam. Epistemologi rasional Cina didasarkan pada melihat dunia sebagai struktur kompleks yang terdiri dari hubungan, persimpangan, dan lingkaran umpan balik yang saling berinteraksi. Model Cina spesifik untuk menyelidiki pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan, dengan demikian didasarkan pada realitas eksternal yang terstruktur. Dalam pandangan dunia ini, pikiran manusia terstruktur sesuai dengan sistem organik yang merangkul semua tetapi terbuka. Dalam pandangan ini, kompatibilitas atau korespondensi struktur kosmik dan mental adalah prasyarat dasar yang memungkinkan manusia untuk memahami dan mengenali realitas eksternal. Baiklah, itulah penjelasan dari materi ringkasan saya. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.